Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. iPhone yang mau gue bahas kali ini sebenarnya cukup spesial nih, karena dibuat dalam rangka ulang tahun iPhone ke-10. Yes, ini adalah iPhone X. iPhone X itu dirilis pada bulan November 2017. Nah, di 2021 ini umurnya tuh kira-kira udah sekitar 4 tahun. Kira-kira gimana nih? Dalam umur 4 tahun ini masih worth it nggak buat dibeli? Nah, gue bakal bikin video ini untuk ngebahas kira-kira apakah iPhone X ini masih layak untuk dibeli dan dipakai di 2021. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid ya. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, art, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggunya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ngebahas iPhone X. Oke, alasan yang pertama adalah desain iPhone X ini masih terlihat cukup mewah. Waktu pertama kali diluncurin, desain iPhone X ini gue langsung naksir banget. Karena desainnya berbeda cukup radikal dibandingkan iPhone-iPhone sebelumnya yang udah beredar. Terasa banget gitu future-nya. Dan setelah iPhone X rilis, desainnya itu cukup banyak ditiru oleh produsen-produsen smartphone lain di tahun yang sama. Sampai sekarang kalau gue lihat-lihat, desainnya ini pun masih terlihat modern dan nggak ketinggalan zaman. Sekarang ini kan gue lagi pakai iPhone 12 yang bodinya mengkotak. Tapi kadang-kadang gue malah masih suka kangen nih sama desain body rounded-nya iPhone X. Secara desain, iPhone X ini juga terlihat mewah dan elegan. Penggunaan material stainless steel menurut gue juga semakin nonjolin kesan premium tersebut dan bikin terlihat lebih mewah. Kemudian ukuran bodinya yang cukup kecil dan compact. iPhone X ini berukuran layar 5,8 inch, lebih kecil daripada iPhone XR, iPhone 11, dan iPhone 12 yang berukuran layar 6,1 inch, dan masih lebih besar dibandingkan iPhone 12 mini yang berukuran layar 5,4 inch. Di 5,8 inch ini menurut gue ini adalah sweet spot, pas banget ukurannya. Personally, gue lebih suka iPhone dengan ukuran 5,8 inch seperti ini karena menurut gue lebih pas, nggak kekecilan dan juga nggak kegedean. Selain itu juga enteng beratnya, cuma 179 gram. Jadi enak untuk dibawa-bawa dan mudah untuk dikantongin. Nggak perlu tempat khusus kayak pouch atau tas kecil untuk bawa kemana-mana. Kemudian support software update-nya yang bakalan masih panjang banget. Kemarin pas WWDC tahun ini, gue cukup kaget nih dengan news di iOS 15 itu bahkan masih support untuk iPhone 6s. Nah, bisa dibayangin, kalau iPhone 6s itu aja masih disupport oleh iOS 15, gimana sama iPhone X ini? Menurut gue mungkin masih bisa bertahan sampai 2 atau 3 tahun lagi, mungkin bahkan bisa lebih. Untuk sekarang, iPhone X yang gue pakai ini menggunakan iOS 14.3, dan so far untuk penggunaan harian cukup lancar dan nggak ada masalah. Next adalah layarnya. Layar dari iPhone X ini kalau dibandingkan bahkan dengan iPhone XR atau iPhone 11, menurut gue lebih bagus layar dari iPhone X karena emang resolusinya lebih tajam, kemudian warnanya lebih bagus dan panelnya juga pakai panel AMOLED. Layar AMOLED ini oleh Apple disebut dengan Super Retina Display dan juga udah punya resolusi 2436 x 1125 pixel dengan 458 ppi. Jadi, udah tajam banget resolusinya. Nyaman banget buat konsumsi konten, untuk nonton video, atau untuk main game-game ringan. Dan yang terakhir adalah harganya. Untuk sebuah iPhone dengan desain yang modern, dan bahkan desain kayak gini masih dipakai sampai ke iPhone 12 sekarang, iPhone X ini harganya udah cukup turun jauh. Pertama kali dirilis, iPhone X dengan 64GB storage itu dijual seharga Rp17.999.000. Dan sekarang untuk yang iPhone X 64GB ini gue beli kemarin tuh bahkan nggak sampai 5 juta rupiah. Jadi menurut gue harga ini udah cukup terjangkau dan cukup oke untuk lo yang baru mau coba pakai iPhone untuk pertama kali. Dan nggak mau iPhone dengan model klasik kayak iPhone 8 atau iPhone 7 yang masih pakai home button dan masih ada bezel atas bawah. Dengan harga 5 jutaan lo udah bisa dapet iPhone X yang desainnya udah modern, full screen, dan punya Face ID. Nah, tapi selain kelebihan-kelebihan yang tadi gue udah sebutin, ada juga beberapa kekurangan dari iPhone X ini. Yang pertama adalah baterainya. Baterai dari iPhone X ini berukuran 2700 mAh. Dan ukuran 2700 mAh itu untuk standar tahun 2021 udah cukup kecil ya.
Untuk pemakaian sehari-hari, emang lumayan berasa boros baterainya dari iPhone X ini. Dalam sehari mungkin bisa ngecharge 2 kali atau bahkan sampai 3 kali. Jadi kalau emang cari iPhone dengan daya tahan baterai yang kuat, kayaknya iPhone X ini bisa di skip aja. Dan yang kedua adalah kameranya. Ini sebenarnya subjektif sih, karena gue udah ngeliat hasil-hasil foto dari iPhone-iPhone yang lebih baru. Gue udah nyobain duluan, kayak iPhone 12, iPhone 11, kemudian iPhone XS, baru gue nyobain kamera dari iPhone X ini. Jadinya, gue begitu ngelihat hasil foto dari iPhone X ini, agak sedikit kecewa. Tapi kalau mau lihat sendiri hasil-hasilnya, nih, langsung lihat aja hasil foto dan video dari kameranya iPhone X. Tes kamera belakang iPhone X resolusi 1080p dengan 60 fps. Kita coba tes sambil jalan ya. Tetapi kelihatannya cukup oke kualitasnya, nggak ada masalah apa-apa sih, tapi cukup oke lah hasilnya. Oke, sekian kita coba ini ya, sekian kita coba video kamera belakangnya. Thank you. Oke, sekarang kita coba kamera depan dari iPhone X. Ini sama 1080p juga. Masih cukup lumayan sih untuk kamera depannya, tapi kayaknya lebih shaky ya daripada kamera belakangnya. Oke, sekian. Thank you. Nah, itu dia kira-kira kelebihan-kelebihan dan kekurangan dari iPhone X ini. Apakah cukup worth it untuk dibeli dan dipakai di 2021? Menurut gue masih cukup worth it, tapi mungkin mesti siap-siap di sektor baterainya yang cukup boros, kemudian di sektor kameranya yang bisa dibilang nggak sebagus iPhone seri atasnya, kayak iPhone XS ke atas gitu. Nah, kemudian kalau mau beli, siapa yang kira-kira cocok buat iPhone X ini? Menurut gue, iPhone X ini cocok untuk dibeli oleh lo yang pengen nyoba iPhone dengan layar full screen, dengan desain yang modern, tapi budgetnya terbatas. Mungkin budgetnya maksimal di 5 juta. Ini adalah iPhone yang cocok dibeli untuk kalian. Oke, yang mau beli iPhone X bisa langsung komen di kolom komentar kira-kira apa aja keluh kesahnya, kelebihan dan kekurangannya, langsung kita obrolin di kolom komentar aja. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat yang belum subscribe ke channel The Grid, dan juga like video ini kalau emang suka, dislike kalau nggak suka, dan follow Instagram kita di thegridco.id. The Grid sign out. Bye.